Selamat pagi, sebelumnya terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Slamet Waluyono. Saya adalah mahasiswa PPG Pendidikan Agama Buddha tahun 2020 dari LPTK Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang. Ini adalah kartu peserta saya. Pada hari ini, Senin tanggal 7 Desember tahun 2020, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dan perekaman uji kinerja PPG Pendidikan Agama Buddha tahun 2020. Mohon doanya dan semoga dilancarkan. Akhir kata dari saya, Namo Buddhaya. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelumnya terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya? Ya, saya harap kalian semua baik-baik saja ya, baik di sekolah maupun di rumah. Dan tidak henti-hentinya saya menyarankan kepada kalian atau menganjurkan pada kalian supaya kalian di rumah menjalankan protokol kesehatan, ya, menjalankan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian yang kedua apa? Memakai masker, ya, memakai masker apabila kalian berada di luar rumah. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak. Supaya apa? Supaya kita terbebas dari bahaya virus corona. Nah, jumpa lagi bersama saya Bapak Slamet Waluyono dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha kelas 9. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran lebih lanjut, maka kita berdoa dengan memanjatkan nama Karapata. Ya, kita silakan untuk memimpin membacakan nama Karapata. Sama Sambuddha Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhiwademi Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Sampai kata Bapak Suci kata semoga semua itu berbahagia. Satu. Terima kasih Meta. Ya, saya presentasi dulu meskipun kalian hanya bertiga, tapi setidaknya saya harus presentasi dulu ya. Saya absen terlebih dahulu. Nah, kalau sudah Dira Yoga Permana. Ya, itu ada fotonya juga di sini. Lalita Kirana Putri. Iya, ada fotonya juga. Meta Dewi. Iya, hadir semua. Meskipun bertiga ya, kalian harus selalu kompak dan rajin sekali untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dan seterusnya. Ya. Oke, saya ingin bertanya kepada kalian, sudahkah kalian berbuat baik pada pagi hari ini? Sudah. Oke, dari Meta. Ya, membantu ibu memasak untuk sarapan pagi, luar biasa. Tepuk tangan buat Mbak Meta. Kemudian Mas Dina, ya, meditasi setelah bangun tidur. Kemudian Mbak Rita, ya, melakukan puja bakti pagi, luar biasa sekali ya. Kenapa kita perlu berbuat baik? Ya, ada gambar ilustrasi ini anak-anak ya. Nah, ini berbuat baik, perbuatan baik. Maka suatu saat nanti ketika kita meninggal, kita bisa lahir di alam surga. Karena apa? Perbuatan baik pasti akan mengakibatkan hal yang baik. Ya, tapi kalau perbuatan buruk, ya, pasti akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Nah, tadi Meta membantu ibu, itu hal yang luar biasa baik. Dira tadi bermeditasi, ya, bermeditasi setelah bangun tidur. Kemudian Oriza melakukan puja bakti. Ya, melakukan puja bakti pagi itu sangat luar biasa sekali. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, kenapa saya suruh tepuk tangan? Karena supaya kita selalu mengapresiasikan untuk perbuatan baik. Ya.
Selanjutnya, ya, apresiasi tentang pembelajaran yang kemarin. Nah, anak tahu pembelajaran yang kemarin tentang apa? Yaitu tentang tokoh-tokoh dalam kesetaraan Buddhis. Ya, ada yang tahu tokoh-tokoh kesetaraan gender dalam agama Buddha? Ya. Pajapati Gotami, ya. Dan Pajapati Gotami itu tentang apa perjuangannya? Perjuangan perempuan dapat menjadi sang terutama sang ibu. Ya, perjuangan supaya perempuan memasuki sangga, terutama sangga bikuni. Nah, perjuangan untuk menjadi bikuni. Selanjutnya siapa lagi, Mas Dira? Ratu Kema dan Upalawana. Ratu Kema dan Upalawana, ya benar. Nah, Ratu Kema itu siapa, Rita? Ratu Kema siapa? Ada yang tahu Ratu Kema itu siapa? Salah satu wanita budaya. Ya, salah satu murid sang Buddha, ya, siswa Buddha, ya, wanita yang unggul dalam kebijaksanaan. Kemudian Upalawana, siapakah bikuni Upalawana itu? Tidak? Murid Buddha yang unggul dalam hal kesaktian. Ya, murid Buddha yang unggul dalam hal kesaktian itu adalah ibu-ibu Upalawana. Nah, 3 tokoh, ya, kesetaraan gender dalam agama Buddha yaitu 1. Bikuni Pajapati Gotami. Jasanya adalah berjuang agar perempuan dapat menjadi bikuni, ya. Kemudian bikuni Kema atau Ratu Kema. Nah, Ratu Kema ini adalah istri dari Raja Bimbisara yang menjadi bikuni dan merupakan salah satu siswi utama Buddha yang unggul dalam kebijaksanaan. Kemudian bikuni Upalawana. Nah, ini adalah merupakan salah satu siswi utama Buddha yang unggul dalam kesaktian. Nah, dalam kesaktian ini berarti siapa? Mirip dengan siapa ini? Biku siapa yang unggul dalam kesaktian? Biku Moggallana. Nah, bikuni Upalawana ini mirip dengan Biku Moggallana. Nah, ini ya, meskipun ini perempuan, tetapi mempunyai kesaktian untuk seperti seorang laki-laki. Nah, inilah kesetaraan gender dalam agama Buddha. Nah, dan hal yang paling penting kesetaraan gender dalam agama Buddha itu adalah, ya, bahwa seorang wanita atau perempuan, ya, mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mencapai kesucian atau arahat. Nah, saya ulangi bahwa perempuan-perempuan Buddhis ini, ya, tokoh-tokoh dalam agama Buddha, transgender ini, ya, bahwa perempuan itu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi arahat atau mencapai tingkat kesucian. Nah, itu tadi ya untuk persepsi. Nah, pada pertemuan kali ini, ya, kita akan membahas berkenaan dengan tokoh kesetaraan gender yang umum, ya. Materi pokoknya yaitu yang pertama adalah sejarah atau kisah dari anak Kartini. Kemudian hak-hak perempuan, ya, hak perempuan. Kemudian yang ketiga adalah perbandingan antara Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dengan kondisi perempuan era milenial. Nah, tarian ini yang perempuan adalah merupakan perempuan era milenial. Nah, nanti kita akan membandingkan, ya, antara perjuangan Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, ya, dengan kondisi wanita seperti kalian ini, ya, era milenial. Nah, itu. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, ya, melalui proses pembelajaran materi kesetaraan gender dengan menggunakan model inquiry, peserta didik diharapkan jujur, ya, bertanggung jawab, percaya diri, kreatif dalam menelaah dan menguraikan peran Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan gender atau hak-hak perempuan. Nah,
setelah kalian mempelajari ini, ya saya harapkan kalian mampu menghormati dan menghargai hak-hak perempuan serta menciptakan kehidupan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu harapan saya setelah kalian mempelajari pembelajaran pada pagi hari ini tentang kesetaraan gender, khususnya tentang kisah atau peran Raden Ajeng Kartini. Ya. Lanjut. Nah, ayo kita mengamati anak. Coba kalian menghadap ke slide. Siapakah ini? Raden Ajeng Kartini. Nah, jasa apa saja yang telah dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan emansipasi wanita? Meta? RA Kartini memperjuangkan hak perempuan agar dapat sekolah. Ya, RA Kartini memperjuangkan hak-hak perempuan agar dapat sekolah. Ada lagi, tidak? Nah, seseorang yang paling berjasa dalam mengangkat derajat kaum perempuan. Ada lagi, Rita? Rita, ada lagi? Mungkin ada jasa-jasa RA Kartini ini? Ya. Ada lagi, Meta? Ya. Tadi adalah dalam gambar ini adalah tokoh seorang wanita ya yang memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia. Tadi benar apa yang dikatakan Meta, yaitu apa? RA Kartini memperjuangkan hak perempuan agar dapat sekolah. Nah, memperjuangkan hak perempuan agar dapat sekolah. Nah, ya. Coba diamati lagi nih. Nah, oke. Silakan kalian bertanya berkenaan dengan seputar gender dan emansipasi wanita yang dilakukan oleh pahlawan pada gambar di atas. Tadi gambar siapa, Oriza? RA Kartini. Oke. Ya, silakan kalian bertanya seputar gender dan emansipasi wanita yang dilakukan oleh RA Kartini. Oke. Meta, ada pertanyaan? Pak, Kartini bilang ada istiadat kita Iya, pertanyaan yang bagus sekali, Pak. Apakah kita perlu mengubah adat istiadat, ya, supaya kita terbebas dari kekolotan? Ya, perlu nggak? Perlu nggak, Mas Dida? Kita perlu nggak mengubah adat istiadat? Iya, ya, bisa. Ya, jawaban saya dengan Mas Dida mirip. Ya, bisa kita atau perlu kita merubah adat istiadat yang sifatnya merugikan. Ya, tapi kalau adat istiadat yang sifatnya itu membangun dan baik, kita perlu lestarikan. Karena apa? Itu merupakan local wisdom. Local wisdom itu adalah kebudayaan lokal yang perlu kita lestarikan. Tetapi kalau kebudayaan atau adat istiadat yang yang merugikan wanita atau merugikan yang lain, itu kita perlu dirubah. Ya. Oke, silakan kalian amati berkenaan dengan ini. Ya, sampaikan pendapat kalian berkenaan dengan gambar ini. Coba kita amati gambar ini. Ya, kita amati terlebih dahulu. Gambar apakah ini? Kekerasan terhadap perempuan. Ini tugas perempuan hanya mengurus rumah tangga. Ya, coba tolong sampaikan pendapat kalian berkenaan dengan gambar ini. Setujukah kalian apabila perempuan itu menjadi objek kekerasan dalam rumah tangga? Tidak. Alasannya apa? Karena Ya, wanita harus dijaga bukan disakiti ya, pasangan ya, keren sekali ya. Nah, kemudian coba Mas Dila yang laki-laki setuju nggak kalau perempuan itu tugasnya hanya mengurus rumah tangga? Setuju nggak? Ya? Setuju, ya nggak apa-apa, setuju boleh ya. Oh, Riza setuju nggak kalau wanita itu hanya tugasnya
mengurus rumah tangga. Nah, kenapa kau tidak setuju? Ya? Apa kalian? Oh iya, berat sama kakak urus rumah tangga. Nah, kalau Meta setuju tidak? Apa namanya? Kalau wanita itu tugasnya hanya mengurus rumah tangga? Tidak. Kenapa? Karena mereka butuh hasil. Iya. Kemudian apa lagi? Tidak apa-apa, curahkan. Kamu adalah seorang wanita. Kalau misalnya kamu ada kasus seperti ini, ya, pemikiran tentang tugas perempuan itu hanya mengurus rumah tangga. Ya, seperti apa? PRT, pembantu rumah tangga, yang ngurus anak, yang ngepel, yang masak, yang nyetrika baju, nyuci baju, nah, bersih-bersih rumah. Nah, ini. Setuju enggak? Tidak setuju. Tapi Meta mengatakan bahwa wanita juga butuh refreshing. Nah, apakah wanita itu hanya pekerjaannya seperti ini? Tidak. Pekerjaannya seperti apa kalau wanita itu? Bisa enggak menjadi guru? Nah, bisa enggak menjadi dokter? Bisa. Nah, jadi hal-hal seperti ini perlu kita hindari enggak? Mindset seperti ini bahwa wanita itu adalah objek kekerasan, bahwa wanita itu hanya tugasnya mengurus rumah tangga. Maka mindset ini kita perlu rubah. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita akan juga hak-hak wanita. Coba dibaca, Meta, hak-hak wanita. Hak dalam ketenagakerjaan. Oke. Hak dalam menjaga kesehatan. Oke. Hak yang sama dalam pendidikan. Iya. Hak dalam kehidupan publik dan politik. Iya. Hak dalam perkawinan dan keluarga. Iya. Ini adalah 5 hak pokok berkenaan dengan wanita. Nah, ya. Yang pertama adalah hak dalam ketenagakerjaan. Berarti apa? Wanita itu mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh pekerjaan. Nah, ini pekerjaan apa saja yang dapat dilakukan oleh wanita yang sama dengan laki-laki? Polisi wanita, pengacara, apalagi tidak? TNI, ya, pekerjaan apa lagi? Pramugari, ya. Ada nggak selain perempuan ini menjadi pilot, ada nggak? Ada, ya kan? Kemudian selain ini ada pekerjaan yang mungkin dianggap berbahaya untuk wanita, yaitu sopir, ya. Ada nggak? Ada, ya kan? Wanita zaman sekarang ini, ya, itu ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi sopir. Nah, setara dengan laki-laki. Kemudian hak dalam bidang kesehatan, banyak wanita yang menjadi dokter. Nah, ini ya. Kemudian hak yang sama dalam pendidikan. Coba contohnya apa, Mita? Guru, dosen, ya. Berarti apa? Banyak para wanita, ya, yang pada zaman sekarang ini mempunyai pendidikan yang tinggi, ya, sampai dengan perguruan tinggi. Tidak ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dosen, ya kan? Nah, ini sama haknya dengan laki-laki. Coba kita menengok pada zaman Kartini. Nah, wanita boleh sekolah enggak, ya? Tidak, ya kan? Hak wanita dibelenggu, tidak boleh sekolah. Yang diperbolehkan sekolah adalah laki-laki. Nah, laki-laki itu pada zaman dahulu kolonial Belanda itu hanya dari beberapa kalangan tertentu, ya kan? Wanita juga, wanita yang boleh sekolah hanya dari kalangan tertentu, tidak sembarang perempuan atau wanita yang boleh sekolah. Nah, kemudian ini hak dalam kehidupan politik, contohnya apa? Ya, yang keras tidak? Wanita jadi apa tadi? Menteri, ya. Ada nggak wanita yang jadi menteri? Banyak, ya kan? Selain yang menjadi menteri, jaksa agung, ya. Kemudian selain dari jaksa agung jadi menteri, ada nggak wanita yang menjadi ketua DPR? Ada. Siapakah ketua DPR pada sekarang ini? Puan Maharani. Nah, itu adalah contoh wanita
mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang politik. Ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi DPR, ada yang menjadi jaksa juga. Nah, kemudian yang kelima adalah ini apa? Nah, hak dalam perkawinan keluarga. Coba kita ingat pada kehidupan era Kartini. Wanita berhak tidak menentukan jodohnya sendiri. Ya, wanita tidak diperbolehkan dalam menentukan jodohnya sendiri. Ya, wanita hanya dijodohkan. Nah, ini ya, wanita tidak mempunyai hak untuk memilih jodoh timbang wasila ya, memilih jodoh ini ya, wanita tidak diperbolehkan untuk memilih jodoh. Nah, itulah kelima hak wanita ya, kelima hak wanita, yaitu hak tentang ketenagakerjaan, kemudian hak dalam bidang kesehatan, kemudian hak dalam bidang pendidikan, kemudian hak dalam bidang kehidupan politik, ya, kemudian hak dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Nah, itu adalah hak wanita. Nah, sekarang kita tiba saatnya untuk mencari tahu. Coba kalian buka LKPD kalian, ya, LKPD kalian dibuka. Kalau yang itu bisa kita yang lengkap ya. Nah, mari kita mencari tahu, ya. Siapkan HP kalian, berapa HP? Coba HP-nya dikeluarkan. Nah, ada paketannya, lengkap ya. Oh dia, HP Perspektif juga disiapkan. Kita akan mencari tahu, ya, berkenaan dengan sejarah RA Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan gender, ya. Kemudian hak-hak perempuan. Ya, kemudian dampak perjuangan Raden Ajeng Kartini atau RA Kartini dalam memperjuangkan hak-hak wanita pada era modern. Kemudian bandingkan antara Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dengan kondisi perempuan era milenial. Ya, kalian bisa menggunakan HP atau laptop kalian untuk mencari sumber informasi. Ya, silakan saya beri waktu untuk mencari informasi berkenaan dengan sejarah RA Kartini, ya. Kemudian hak-hak perempuan, kemudian dampak perjuangan Raden Ajeng Kartini atau RA Kartini dalam memperjuangkan hak-hak wanita pada era modern. Kemudian bandingkan antara Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dengan kondisi perempuan era milenial. Ya, silakan untuk dicari.
Nah, kalian nanti ini di tulisnya seperti ini ya, seperti ini ya. Oke, anak waktunya untuk mencari informasi sudah habis ya. Nah, tiba saatnya kalian berpendapat ya berdasarkan dengan temuan kalian mengenai tentang peran atau sejarah singkat RA Kartini, kemudian hak-hak wanita, dan juga dampak perjuangan RA Kartini pada era modern ini. Ya, silakan sampaikan pendapat kalian. Meta, ya. Mulai dari Meta dulu, silakan untuk yang sejarah singkat RA Kartini bisa maju ke sini, ya, untuk menyampaikan hasil temuannya. Ya, silakan. Perjuangan RA Kartini semasa hidupnya berawal ketika ia berumur 12 tahun. Dilarang melanjutkan studinya setelah sebelumnya bersekolah di Europese Legal School atau ALS, di mana ia juga belajar bahasa Belanda. Harangan untuk Kartini mengejar cita bersekolahnya muncul dari orang yang paling dekat dengannya, yaitu ayahnya sendiri. Ayahnya bersikeras Kartini harus tinggal di rumah karena usianya sudah mencapai 12 tahun. Berarti ia sudah bisa dibimbing. Selama masa ia tinggal di rumah, Kartini kecil mulai menulis surat-surat kepada teman korespondensinya yang kebanyakan berasal dari Belanda, di mana ia kemudian mengenal perusahaan Belanda yang sering mendukung apapun yang dibicarakan Kartini. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Meta. Selanjutnya berkenaan dengan hak perempuan. Coba Mas Dira sampaikan temuan kalian tentang hak perempuan. Ya. Hak perempuan satu hak dalam ketenangan kemerdekaan. Setiap wanita berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Hak ini meliputi kesempatan yang sama dengan proses seleksi, fasilitas kerja, dengan juga hak untuk menerima upah yang setara. Selain itu, wanita berhak untuk mendapatkan masa cuti yang berbayar, termasuk saat cuti melahirkan. Wanita tidak bisa diberikan oleh pihak pemberi tenaga kerja dengan alasan pemanggilan waktu suatu pernikahan. Dua, hak melakukan kesehatan. Wanita berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan. Dan hak tersebut diupayakan oleh negara. Negara juga berkewajiban menjamin perlunya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, hamil, persalinan, dan prakerja persalinan. Tiga hal yang sama dalam pendidikan, seperti salah satu poin perjuangan RA Kartini, setiap wanita berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan, pendidikan dasar juga universitas, bersama untuk pemikiran stereotip mengenai peranan laki-laki dan wanita dalam sekolah tingkatan untuk pendidikan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa. Ya, tepuk tangan buat Mas Dira. Ya. Selanjutnya berkenaan dengan dampak perempuan. Ya, wanita bisa ke atas. Tidak. Ya. Dampak perjuangan Kartini, wanita mendapatkan status yang sama di berbagai bidang-bidang pekerjaan dan status sosial di mana tidak harus selalu masak di rumah. Contoh beberapa pekerjaan yang tidak juga dilakukan oleh wanita: sopir, pembalap mobil, sepeda motor, bis, truk, pesawat terbang, bahkan pesawat terbang luar angkasa. Kepentingan umum, memberikan suara atau pemilihan umum, pilkada, politik, menjadi menteri atau presiden, penegak hukum, polisi, satpam, militer, bisa, wirausaha, CEO, bos, manajer, jabatan-jabatan di perusahaan privat atau swasta dan berikut MN, intelektual atau keahlian, guru, dokter, muda, insinyur, operator lapangan, asisten, Ya, terima kasih Pak. Kita berlanjut. Oke, ya. Tadi kalian sudah menyampaikan pendapat berkenaan dengan hasil temuan ya yang kalian temukan di internet berkenaan dengan kisah
RA Kartini, kemudian hak-hak perempuan dan juga dampak perjuangan RA Kartini pada era milenial ini, terutama pada kaum perempuan. Nah, supaya kita berkenalan lagi, mari kita tepuk-tepuk ya, ice breaking. Yuk, silakan berdiri ya. Kita akan melakukan tepuk salut ya, satu dua ya. Tepuk salut. Salut. Jempol lewal-lewal salut. Nah, nanti pas salutnya kalian loncat ya. Oke, tepuk salut. Salut. Jempol lewal-lewal salut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, yaitu kita akan menarik kesimpulan. Ya, kita akan menarik kesimpulan berkenaan dengan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, silakan kita mulai dari Mbak Meta dulu. Ya, kesimpulan apa yang dapat Mbak Meta simpulkan mengenai pembelajaran pada pagi hari ini? Ya. Kartini memiliki nama asli Raden Ajipati Dujojo Adilingrat. Lahir di Jepara, Jawa Tengah pada hari 21 April 1879. RA Kartini wafat pada 17 September 1904. Kabupaten Rembang, anak dari Laksamana Raden Mas Adipati Aryo Sosronat dan M.A. Masirah. Ternyata memiliki garis keturunan Hamengkubuwono IX. Yang memperjuangkan agar wanita mempunyai kesetaraan dengan laki-laki dan tidak dibekal oleh akal istiadat yang menjadikan wanita. Ya, itu kesimpulan dari Mbak Meta ya, berkenaan dengan sejarah Kartini. Selanjutnya berkenaan dengan hak-hak perempuan ya. Siapa yang mau menyimpulkan berkenaan dengan hak-hak perempuan? Oh iya, Mas Dira, betul. Hak dalam ketenaga kerjaan, Ya. dalam bidang kesehatan, Oke. dan hak yang sama dalam pendidikan, Ya. hak dalam perkawinan dan keluarga, Ya. dan hak dalam kehidupan publik dan politik. Iya, itu adalah hak-hak perempuan. Nah, kemudian berkenaan dengan dampak dan perbandingan antara perjuangan era Kartini dengan era milenial, Mbak Rita, silakan. Ya. Mengurangi ketidakadilan pada perempuan, bagaimana memiliki pola pikir yang menganggap perempuan disiapkan untuk perempuan. Perempuan sudah menjadi Ya, itu adalah kesimpulan yang dapat kita tarik ya berkenaan dengan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, intinya ya bahwa perjuangan Kartini untuk mempertahankan atau untuk memperjuangkan hak-hak wanita agar wanita itu setara dengan laki-laki ya melalui berbagai macam proses. Terutama hak-hak perempuan dalam hal pendidikan. Kartini memperjuangkan hak perempuan supaya ya perempuan atau wanita ini bisa mengenyam pendidikan sama dengan laki-laki. Ya, supaya perempuan itu tidak kolot, ya, perempuan itu tidak hanya dijadikan bahan di keluarga apa? Perjodohan. Ya, itu ya. Wanita itu supaya tidak sebagai bahan perjodohan dalam keluarga ya kan. Kalau zaman dahulu ya zaman kerajaan kuno dulu, wanita biasanya dijadikan sebagai upeti atau hadiah kepada raja. Nah, wanita disamakan dengan barang. Ya. Dalam era Kartini juga wanita itu seperti tadi hanya boleh mengurus rumah tangga, ya, hanya boleh nyapu dan lain-lain, ya, tidak boleh bekerja di luar.
Ya, untuk jodoh pun mereka tidak mempunyai hak untuk menentukan. Nah, itu ya. Karena apa? Wanita dianggap sebagai barang. Ini bisa dibuat hadiah kepada orang lain yang berjasa kepada keluarga itu. Ya, kalau dalam kerajaan dulu ya sebagai upeti hadiah kepada raja. Nah, makanya dengan ketidakadilan seperti itu, maka Kartini tergugah untuk menyamakan perempuan dengan laki-laki, ya, supaya setara. Nah, kemudian dampak dari perjuangan era Kartini ini adalah perempuan bisa seperti kalian ini mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang pekerjaan, dalam bidang kesehatan, kemudian dalam bidang politik dan juga dalam keluarga. Ya, itu adalah beberapa dampak dari perjuangan Raden Ajeng Kartini dan kita menikmatinya sekarang, ya kan? Wanita sekarang sama dengan laki-laki, ya, lebih terhormat, ya, dibandingkan dengan wanita pada era Kartini. Itu adalah dampak perjuangan yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya saya akan mengadakan penilaian pengetahuan. Ya, coba kalian buka ya Google Form, yang link Google Form yang sudah saya bagikan tadi kepada kalian, ya. Coba kalian gunakan HP. Silakan kalian buka Google Form atau link Google Form yang sudah saya bagikan kepada kalian untuk mengerjakan penilaian pengetahuan. Ya, itu ya. Dan nanti kalau bisa langsung nilainya akan langsung bisa muncul. Ya, ada 3 soal di situ. Nah, oke. Nah, tugas kalian di rumah, ya, tugas kalian adalah membuat puisi, ya, berkenaan dengan R.A. Kartini atau tokoh-tokoh Buddhis lainnya. Nah, dan apa saja yang kriteria dalam pembuatan puisi ini? Yang pertama adalah nanti yang aspek yang akan saya nilai berkenaan dengan kesesuaian isi puisi, kemudian penghayatan, kemudian penekanan kata, ya. Itu ada 3 poin yang akan saya nilai berkenaan dengan membuat puisi, ya. Kemudian nanti kalau puisi itu sudah jadi, kalian bacakan. Nah, direkam melalui Google Voice, ya kan, di HP kalian, ya, melalui WA, ya. Kalian bisa merekamnya melalui Google Voice, ya. Kalian baca puisi itu. Nah, kemudian kirim ke WA saya. Atau kalau tidak, kalian bisa membacakan dan direkam, kemudian kirim ke WA saya. Nah, kalau direkam itu kan kapasitasnya sangat besar. Nah, kalian bisa unggah ke Google Drive, ya, ke Google Drive, kemudian linknya dikirimkan ke saya. Ya, tugas kalian adalah membuat puisi, ya, dengan kriteria penilaian seperti ini, ya. Kalian bisa lihat di slide. Kemudian nanti kalian bisa membacanya melalui Google Voice, bisa. Kemudian melalui video juga bisa, ya. Kalau misalnya video itu terlalu besar, kalian bisa upload video itu di Google Drive, kemudian linknya kirim kepada saya. Ingat ya, ini ya. Nah, ini ya pembelajaran yang akan datang, kita akan pas materinya sampai dengan Kartini ini, ya. Untuk penilaian akhir semester Agama Buddha, ya, materinya adalah sampai dengan materi Kartini ini. Ya, itu ada yang tanyakan? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin dari kalian cukup sekian. Silakan untuk ditutup dengan membacakan nama para pakar. Ya, Mbak Beta. Dari sini Pak? Ya. Tapi secara waktu kita semoga selalu bahagia. Satu.